Ya, terima kasih Bu Iwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kita sama-sama belajar, kita sharing untuk kehidupan mapan tanpa hutang. Perkenalkan, nama saya Rajudin Musbah, biasa dipanggil Pak Raju. Saya tinggal di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Saya wira swasta. Ya, alhamdulillah semenjak kuliah sudah mulai berdagang Bapak Ibu sekalian, berbisnis ya, karena orang rantau gitu kan. Sampai selesai kuliah juga terus berbisnis, berusaha, dan ya alhamdulillah tidak pernah sebagai karyawan Bapak Ibu sekalian. Jadi bisnis terus. Dan saya senang sekali pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan sebuah komunitas ya, komunitas mapan tanpa hutang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena siapapun kita, pastilah Bapak Ibu sekalian pingin hidup mapan tanpa hutang, ya kan? Nah, salah satunya adalah ya kita berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat yang sama, niat yang sama, visi yang sama, ya supaya hidup mapan tanpa hutang. Dan kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian saya akan berbagi ya bagaimana komunitas ini memiliki sebuah program 1 juta entrepreneur mapan tanpa hutang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan komunitas mungkin mereka hanya kumpul, ngeriung, ngobrol-ngobrol sana sini, makan-makan, selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, komunitas ini Bapak Ibu sekalian, komunitas yang cukup mulia ya, komunitas mapan tanpa hutang. Nah, bagaimana mapan? Ya, kita harus ada solusinya. Kita harus ada jalannya. Jadi jangan omdong doang istilahnya orang, begitu ya. Jangan hanya omong doang Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam komunitas ini ya kita ada solusinya supaya hidup mapan. Apa itu? Yaitu yang kita sebut dengan reseller ya. Kita sebut dengan reseller. Pak Raju, ini reseller plus ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini mungkin kita sharing ya supaya kita punya pemahaman sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu untuk hidup mapan itu ya solusinya kita berdagang ya. Jadi reseller itu sebetulnya bahasa keren itu kan. Reseller itu penjual, menjual kembali. Jadi punya barang, Anda beli barangnya ya, dijual, beli barang dijual. Itu sebetulnya reseller ya, bahasa kerennya kan, dagang atau jual. Nah, dengan berdagang Bapak Ibu sekalian, kita punya harapan besar supaya kita hidup mapan, hidup baik dan hidup mapan Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian kita ambil konsepnya adalah konsep reseller, konsep berdagang Bapak Ibu sekalian. Hanya Bapak Ibu sekalian kita sebut reseller plus. Kenapa? Karena sistem reseller ini betul-betul dimanage dengan baik supaya kita bisa hidup mapan. Nah, yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, satu bahwasanya konsep reseller ini adalah konsep konvensional. Jadi bisnis konvensional, usaha konvensional seperti orang dagang lainnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita di bisnis konvensional, di usaha konvensional ya orang berdagang, dagang biasa. Bapak Ibu sekalian punya jilbab ya, atau Anda dapat jilbab dari teman, Anda jual gitu ya. Nah, kemudian kalau lebih besar lagi Anda punya toko, lebih besar lagi Anda punya supermarket, punya mall dan sebagainya. Nah, itu konvensional Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis ini atau reseller ini bukan MLM, itu yang saya tekankan. Jadi banyak orang bertanya, ini MLM Pak ya, karena kayaknya orang begitu antipati atau apatis gitu ya dengan MLM ya. Jadi saya tegaskan bahwasanya ini reseller ini adalah bisnis konvensional, bukan MLM. Karena kalau MLM itu dia punya aturannya sendiri ya, dia punya industrinya sendiri. Makanya dia harus terdaftar di APLI ya, atau AP2LI dan lain sebagainya. Tapi kalau bisnis konvensional itu ya dagang biasa Bapak Ibu sekalian. Hanya Bapak Ibu sekalian di kita ini bisnis konvensionalnya itu dimanage ya, diatur, dibuat sistem sedemikian rupa supaya orang yang bergabung dalam komunitas ini betul-betul menuju kepada sasarannya. Apa sasarannya? Supaya hidup mapan. Karena Bapak Ibu sekalian, bisnis apapun, ya dagang apapun Anda, kalau tidak dimanage, kalau tidak dibuat sistem yang bagus, Bapak Ibu sekalian, ya dagangnya biasa-biasa aja Bapak Ibu sekalian. Gimana sih orang-orang usaha-usaha yang sukses, yang berhasil Bapak Ibu sekalian? Ya usaha-usaha yang dimanage, ya yang bersistem Bapak Ibu sekalian.
Contoh Bapak Ibu sekalian, di lingkungan kita ada Alfamart, Indomart, ya itu bersistem Bapak Ibu sekalian. Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Atau ada tetangga kita yang dia punya toko tapi di manage, dia juga berhasil sangat luar biasa. Atau dia dagang apapun di manage, ya itu akan berhasil dengan baik. Nah, komunitas ini Bapak Ibu sekalian mencoba memanagenya ya dengan istilah tadi reseller plus. Jadi orang-orang yang bergabung di sini sebagai reseller Bapak Ibu sekalian, dia akan diatur di sistem Bapak Ibu sekalian supaya menuju hidup mapan tanpa hutang Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti ada sistemnya, ada sistem bagi hasilnya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya reseller itu tadi saya katakan itu adalah jualan dagang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda jangan alergi dengan istilah dagang atau jualan gitu ya. Nah, kalau dagang gimana? Dagangnya bisa bebas Bapak Ibu sekalian, bisa online. Ya, kalau Anda bisa punya kemahiran di online, Anda bisa main online atau offline seperti itu ya. Anda bisa lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau sistem ini diatur dengan baik ya, reseller ini diatur dengan baik dan tadi ada reseller plusnya di mana Anda bisa mendapatkan sebuah hasil yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, maka kehidupan mapan itu Bapak Ibu sekalian suatu kepastian Bapak Ibu sekalian dan cash ya, jadi tanpa hutang Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian program 1 juta entrepreneur mapan tanpa hutang. Nah, karena dagang Bapak Ibu sekalian harus ada produk yang dipasarkan. Jadi harus ada produknya. Kalau produknya nggak ada Bapak Ibu sekalian hati-hati ya, banyak penipuan di luaran yang nggak jelas Bapak Ibu sekalian. Nah, apa aja produknya Bapak Ibu sekalian? Nah, saya akan mencoba mengulas produknya. Untuk sistemnya bagi hasilnya nanti akan ada sesinya Bapak Ibu sekalian. Ya, next slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian produk kita ya. Saat ini Bapak Ibu sekalian produk kita ada 2 jenis ya. Pertama namanya Black Garlic, yang kedua adalah Gliss ya, Premium Soap and Beauty ya. Yang pertama kaitan dengan kesehatan, produk herbal kesehatan, yang kedua adalah perawatan kecantikan atau perawatan tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, kesempatan ini saya nanti akan jelaskan lebih banyak mengenai Black Garlic-nya Bapak Ibu sekalian, karena untuk produk Gliss Premium Soap ini ya nanti malam akan dikupas lebih dalam Bapak Ibu sekalian karena kita baru launching ya, baru mulai ya. Jadi pastikan Anda bisa ikut nanti malam khusus bagi Anda-Anda yang sudah sebagai reseller. Oke Bapak Ibu sekalian, nah kita akan mengulas mengenai Black Garlic. Black Garlic itu apa sih ya? Banyak orang kadang masih alergi dengan istilah Black Garlic Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sebetulnya bahasa Inggris ya, brand gitu ya. Black Garlic itu apa? Bawang. Jadi Bapak Ibu sekalian bawang putih yang jadi hitam itu Black Garlic Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa jadi hitam? Karena bawang putih itu diolah, diproses dengan pemanasan tertentu ya, suhu tertentu, kelembapan yang cukup tinggi, jangka waktu yang cukup lama, maka dia menjadi hitam. Dan kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, terjadi sebuah proses fermentasi dan akan menghasilkan sebuah produk yang sangat bermanfaat buat kesehatan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, bawang putih ini manfaatnya banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian, next slide. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahkan bawang putih ini Bapak Ibu sekalian di zaman Nabi Musa itu sudah ada. Ya, jadi sudah cukup lama. Nah, ini ada sebuah ayat Al-Qur'an ya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Ini Bani Israel ya, kaumnya Nabi Musa itu memohon kepada Nabi Musa. Ya, wahai Musa, ya mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, sayur mayur, ketimun, bawang putih, ya, kacang adas dan bawang merah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bawang putih ini bukan sesuatu yang baru. Dari zaman Nabi Musa sudah ada Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti memang sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ternyata bawang putih ini memiliki manfaat yang cukup bagus ya. Dia bisa menyembuhkan 70 macam penyakit Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sebuah hadis ya, diriwayatkan ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, makanlah bawang putih dan berobatlah dengan menggunakannya. Karena sesungguhnya di dalamnya terkandung obat atau penyembuh dari 70 macam penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata bawang putih ini sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Oke, next slide. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian,
black garlic. Oke. Nah, kandungannya apa black garlic ini Bapak Ibu sekalian? Ya, kandungannya Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah diproses dengan baik Bapak Ibu sekalian, maka satu ya, dia akan memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Ya, dikatakan oleh BPPT lebih tinggi 10 kali lipat Bapak Ibu sekalian daripada bawang putih biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian makan bawang putih biasa dengan makan black garlic ini Bapak Ibu sekalian, itu manfaatnya bisa lebih tinggi kita mengkonsumsi ya black garlic ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, senyawa bioaktif yang ada di black garlic kalau dia sudah diproses ada namanya S-alilcysteine ya. Itu tadi bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian ada ajun ya, itu ada sulfurnya, ada asam aminonya, ada polifenolnya ya. Yang semuanya itu Bapak Ibu sekalian memiliki manfaat kesehatan yang sangat luar biasa. Oke, next. Next slide. Baik Bapak sekalian, kelebihan black garlic ya. Tadi saya sudah sebutkan, satu Bapak Ibu sekalian, dia memiliki kandungan antioksidan 10 kali lebih tinggi dibanding bawang putih biasa. Jadi kalau kita konsumsi bawang putih biasa dengan black garlic itu beda Bapak Ibu sekalian. Dari segi manfaatnya beda ya. Antioksidannya bayangkan itu 10 kali lipat lebih tinggi ya. Sehingga memiliki efek ya kesehatan yang lebih tinggi dibanding bawang majemuk. Nah, bawang majemuk itu gini, Bapak Ibu sekalian. Bawang majemuk itu bawang yang utuh gitu ya, yang banyak ya. Mungkin kita tahu ya, seperti di dapur kan ada tuh bawang satu gerombol itu ya, bawang majemuk. Nah, kalau kita Bapak Ibu sekalian yang diproses ini adalah bawang tunggal. Orang Jawa bilang bawang lanang Bapak Ibu sekalian. Jadi bawang yang tunggal. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bawang lanang dengan bawang majemuk itu beda Bapak Ibu sekalian dari segi manfaatnya. Kalau bawang yang yang lanang ini Bapak atau yang tunggal ini dia tadi lebih tinggi 10 kali lipat ya manfaatnya Bapak Ibu sekalian dibanding bawang majemuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian tadi ada saya katakan S-alilcysteinnya ya untuk bisa meningkat 16 kali lipat Bapak Ibu sekalian sehingga antioksidan sangat luar biasa. Kemudian ada ajun ya itu bisa meningkat 17,5 kali lipat ya berkaitan dengan asam amino tinggi Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki masalah tubuh kita ya, kerusakan di tubuh kita, memperbaiki sel-sel yang rusak sehingga efek kesehatannya sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Next slide. Oke Bapak Ibu sekalian, nah ini manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Manfaat yang pertama apa? Manfaat utama pertama adalah meningkatkan sistem imun, sistem daya tahan tubuh. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang paling penting di era sekarang Bapak Ibu sekalian, dan orang sekarang perhatian sekali untuk daya tahan tubuh dan untuk sehat dengan imunitas tinggi Bapak Ibu sekarang sangat mahal. Makanya Bapak Ibu sekalian produk-produk herbal itu sekarang laris manis Bapak Ibu sekalian. Nah black garlic dia bisa meningkatkan sistem imun daya tahan tubuh kita. Kita tahu kondisi pandemi ini Bapak Ibu sekalian, salah satunya sebagai perisai kita ya terhadap virus itu yaitu Bapak Ibu sekalian daya tahan tubuh. Makanya kenapa kita divaksin Bapak Ibu sekalian supaya daya tahan tubuh kita ada Bapak Ibu sekalian. Nah dengan kita konsumsi herbal black garlic ini Bapak Ibu sekalian, sistem imun kita akan bagus ya. Di samping dia tadi sebagai antivirus. Kemudian berfungsi sebagai antiinflamasi peradangan Bapak Ibu sekalian. Jadi jika terjadi kerusakan atau peradangan di tubuh kita dia akan bisa memperbaiki. Kemudian berfungsi sebagai anti penggumpalan darah. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya masalah di darah kita Bapak Ibu sekalian, ya, terjadi penyumbatan, penggumpalan, maka sirkulasi darah kita tidak lancar Bapak Ibu sekalian. Nah, black garlic dia bisa membantu ya, menetralis atau menghancurkan gumpalan-gumpalan darah yang ada Bapak Ibu sekalian atau plak-plak yang ada Bapak Ibu sehingga sirkulasi darah kita akan lancar Bapak Ibu sekalian. Dan ini masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang kena COVID Bapak Ibu sekalian, ya itu tadi ya dia terjadi penggumpalan darah. Makanya biasanya dokter kasih resep ya, salah satunya ada untuk pengencer darah. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan kita konsumsi rutin black garlic Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya itu sirkulasi darah kita bagus dan tidak terjadi penggumpalan darah. Kemudian anti diabetes ya, jadi kalau ada yang punya masalah diabetes juga sangat bagus. Kemudian juga memperbaiki fungsi jantung. Ya, anti hipertensi, anti stroke, anti kanker Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat risiko tinggi terutama bagi kaum wanita ya.
kanker ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena tadi black garlic dia memiliki antioksidan yang cukup sangat tinggi ya, 10 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengatasi resistensi bakteri terhadap obat. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah fungsi atau kerjanya black garlic Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, black garlic itu dia bekerja di pembuluh darah kita. Kita tahu pembuluh darah kita itu adalah ya 90% kesehatan kita ditentukan oleh pembuluh darah. Karena pembuluh darah itu ya dia membawa darah, kemudian nutrisi dan oksigen Bapak Ibu sekalian yang disebarkan ke seluruh tubuh kita. Dan panjangnya pembuluh darah itu 2 kali lingkar bumi lebih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 100.000 kilometer Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Itu kuasa Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi dia akan mendistribusikan ke seluruh tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau pembuluh darah kita itu ada masalah, terjadi penyumbatan, ya kan? Nah, terjadi penggumpalan darah. Ya nggak lancar Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ya itu tadi efeknya penyakit-penyakit yang lain. Kalau penyumbatan itu terjadi ke otak Bapak Ibu sekalian, nah orang bisa resiko stroke. Penyumbatannya jantung bisa terjadi apa? Ya serangan jantung Bapak Ibu sekalian ya, dan lain sebagainya sekalian. Nah, dengan kita konsumsi rutin black garlic Bapak Ibu sekalian, dia berfungsi satu, memperlancar sistem sirkulasi darah kita, mencegah tadi penggumpalan darah Bapak Ibu sekalian, dan memperbaiki kelenturan pembuluh darah kita. Jadi kalau ada dia kaku, mungkin karena efek obat-obat kimia atau makanan-makanan kimia kita Bapak Ibu sekalian ya, itu bisa kaku Bapak Ibu sekalian ya, pembuluh darah kita. Nah, itu dia bisa membuat elastis Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sangat penting dan harus sebetulnya Bapak Ibu sekalian kita konsumsi black garlic ini Bapak Ibu sekalian supaya sistem pembuluh darah kita itu akan bagus Bapak Ibu sekalian. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang bertanya, Pak, apa bedanya black garlic kita dengan produk yang lain? Seperti itu ya. Karena di luaran juga ada Pak, harganya juga murah-murah kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada harga, ya pasti ada barang. Ada harga, pasti ada nilai, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, black garlic itu bawang hitam yang memang diproses dari bawang putih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita bentuknya hitam, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian hanya merubah bawang putih jadi hitam, itu gampang. Tinggal bisa buat di rumah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan black garlic yang kualitasnya cukup bagus, itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Satu, suhunya harus terukur ya. Suhunya harus terukur minimal ya di angka 50 sampai 60 70 derajat Bapak Ibu sekalian. Jadi suhunya harus terukur itu ya. Tidak boleh suhunya naik turun Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kelembapannya, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian waktunya ya. Waktunya Bapak Ibu sekalian dibutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan mesin modern ini Bapak Ibu sekalian, itu membutuhkan waktu 28 hari Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau Anda membuat dengan manual, paling 1 minggu ya, 2 minggu ya, itu seperti itu. Ya. Ini 28 hari. Nah, kalau diproses dengan cara modern dan memang terukur Bapak Ibu sekalian, maka tadi manfaat-manfaat black garlic yang saya sampaikan sebelumnya itu akan optimal Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nilainya, value-nya akan beda. Sehingga Bapak Ibu sekalian Anda akan temuin di luaran. Loh, kok beda ya black garlic kita dengan yang lain? Beda Bapak Ibu sekalian. Rasanya udah beda ya. Dia udah nggak kenyal gitu ya. Jadi betul-betul empuk ya. Kemudian rasa manisnya keluar ya, ada asamnya dikit ya, seperti dodol gitu ya. Enak Bapak Ibu sekalian. Dimakan gitu aja pun enak Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di luaran masih kerasa bawangnya. Kemudian ada orang yang makannya enak Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Dan ada juga Bapak Ibu sekalian yang tanya, Pak, kalau makan ini bau bawang nggak nih tubuh kita? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, karena prosesnya cukup bagus, sempurna, fermentasinya Bapak Ibu sekalian, maka Anda konsumsi black garlic kita, mau konsumsi berapapun Bapak Ibu sekalian, itu nggak menimbulkan bau di tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada nilai, ada barangnya, ada harga, ada barangnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Oke, black garlic kita diproses dengan mesin yang sangat modern. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya.
Kalau sistem kesehatan kita diatur, ya sistem peredaran darah kita juga bagus, Bapak Ibu sekalian, itu sangat menghindari kita dari penyakit-penyakit kritis, Bapak Ibu sekalian. Gaya hidup sehat itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian, untuk pencegahan. Nah, kalau kita lihat ya, penyakit-penyakit kritis itu apa? Ya, kalau kita lihat nih, jantung ya, penyakit jantung, kardiovaskuler, kanker, penyakit respirasi ya, atau respiratori ya, penyakit berkaitan dengan pernapasan ya, kemudian ada diabetes ya, demensia lainnya. Nah, semuanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan itu kaitannya juga dengan apa? Pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pastikan ya kita hidup sehat, makan yang teratur, istirahat perlu, olahraga perlu, dan konsumsi terus Bapak Ibu sekalian black garlic untuk meningkatkan kesehatan kita melalui sistem pembuluh darah kita yang cukup bagus. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ada stroke, jantung, diabetes ya, kemudian tuberkulosis ya, pernapasan, ada hipertensi, infeksi saluran ya, dan liver dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini juga Bapak Ibu sekalian ya, itu juga berkaitan dengan sistem pembuluh darah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita sayangin Bapak Ibu sekalian, pembuluh darah kita ini jangan sampai macet, jangan sampai terjadi problem di pembuluh darah kita. Baik, nah produk yang kedua, ini Bapak Ibu sekalian, produk yang kedua ya. Produknya ini ya, Gliss ya, Gliss premium produk juga Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan kecantikan dan awet muda ya, untuk menjaga kesehatan kecantikan kulit ya. Ini ada produk kita yang terbaru, Gliss ya. Oke, ini ada kandungan-kandungannya Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak sekali. Next. Saya tidak bahas ini Bapak Ibu sekalian karena nanti malam ada trainingnya khusus. Ya, next slide. Ya, ini manfaatnya antibakteri, menghilangkan jerawat secara alami, memelihara dan memperbaiki sel yang rusak, menghaluskan dan meremajakan kulit kusam, memulihkan kulit wajah dan badan. Jadi tidak hanya wajah Bapak sekalian, untuk badan juga ya, mempercepat penyembuhan luka, menghilangkan gatal-gatal ya, kutu air, biang keringat, eksim, menghilangkan selulit ya, selulit. Nah, bagaimana bisa menghilangkan? Nah, nanti dikupas nanti malam, menghaluskan tumit kaki yang pecah-pecah. Nah, ini banyak Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian mengencangkan payudara. Nah, ini ibu-ibu ini penting. Menghilangkan ketombe ya, bukan bias ya, bisa untuk keramas, mencegah gigitan serangga atau nyamuk, menghilangkan flek hitam pada wajah dan tubuh ya, sebagai aromaterapi. Nah, bagaimana ini kerjanya dan sebagainya Bapak sekalian? Pastikan Bapak Ibu sekalian Anda bisa ikut acara nanti malam ya, khusus bagi Anda yang sudah reseller. Nah, bagaimana cara pakainya Bapak Ibu sekalian juga ada di sini ya. Seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa ya. Jadi untuk konsumsi black garlic ya. Oke. Next, ini saya masuk, tadi saya lupa ya, black garlic. Nah, bagaimana cara konsumsi? Banyak yang tanya. Cara konsumsinya Bapak Ibu sekalian, black garlic ini sederhana ya. Tentunya Anda harus punya produknya, ya dibuka Bapak Ibu sekalian. Dibuka, kemudian Bapak Ibu sekalian, Anda harus kupas dulu. Banyak orang yang nggak tahu, Pak itu dimakan langsung gitu ya. Salah Bapak sekalian. Dimakan langsung sih boleh, nggak apa-apa kalau mau. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian dikupas ya, ini black garlicnya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi dikupas gini Bapak Ibu sekalian ya, dikupas kulitnya gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal dimakan. Jadi begitu dikupas ya udah langsung dimakan. Nah, ini udah seperti ini Bapak Ibu sekalian, sudah bersih ya. Tinggal dimakan. Enak Bapak Ibu sekalian. Pak, langsung ditelan nggak? Dikunyah boleh Bapak sekalian, langsung ditelan juga boleh kok, nggak apa-apa ya. Dikunyah kemudian ditelan. Nah, berapa konsumsinya? Konsumsinya Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan kita konsumsi 2 sampai 3 siung ini ya per hari. Ya, 2 sampai 3 siung per hari. Jadi Anda bisa makan pagi 1, siang 1, malam 1. Atau Anda mau makan pagi 1, malam 1 juga boleh, atau 1 pagi, malam 2 boleh, silakan. Jadi 2 sampai 3 siung untuk jaga kesehatan ya. Nah, setelah makan ini ya minum yang paling enggak 1 gelas air hangat lah ya, supaya cepat prosesnya. Kalau yang punya masalah kesehatan, Bapak Ibu sekalian, minumnya ditingkatkan ya, ditingkatkan karena kita butuh kandungan yang lebih.
Konsumsinya 4 sampai 6 siung. Ya, jadi minumnya 2 pagi, 2 siang, 2 malam ya. 2 pagi, 2 siang, 2 malam ya. 2 siung ini ya. Kalau yang punya masalah kesehatan supaya cepat proses penyembuhannya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara minumnya Pak? Bisa sebelum makan atau setelah makan? Dua-duanya bisa Bapak Ibu sekalian. Sebelum makan lebih bagus kalau Anda tidak punya masalah ya pencernaan yang sensitif. Ada orang yang sensitif mahnya mungkin ya. Ya sudah makannya bisa setelah makan. Tapi yang paling bagus memang sebelum makan. Kenapa? Karena dia akan diproses lebih awal. Jadi pencernaan kita itu kalau pagi Bapak Ibu sekalian kan sudah malam dia beristirahat kan, pagi itu yang dicerna di luar ini black garlic sehingga akan optimal penyerapannya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya masalah di pencernaan. Tapi kalau masalah sensitif nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, dirubah aja setelah makan gitu ya, setelah makan nasi atau setelah makan roti, pokoknya ada terisi dulu. Boleh Bapak Ibu sekalian ya. Boleh seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Pastikan Bapak Ibu sekalian kita hidup sehat bersama Black Garlic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.